mungkin kita walaupun kita menang di pertandingan lawan Monaco, kita juga harus melihat hasil dari pertandingan yang lain. Jadi kemenangan itu tetap kita akan di posisi yang mungkin lebih sedikit statusnya unggulan ya. 9 sampai 16 itu adalah ya unggulan lah statusnya gitu. Tapi baik lagi kalau kita semakin tinggi atasnya peringkatnya, berarti kita bisa melihat lawan yang di paling bawah gitu. Karena kalau kita seatnya ranking 9 atau 10, berarti kita akan lawan tim peringkat 24 sama tim atau tim peringkat 23. Jadi ketika kita berada di poin 9 antara poin 9 sampai 16, kita berarti main laga home di pertandingan kedua. Itu sebuah keuntungan bagi tim kan, karena di laga kedua sebagai laga penentu kita bermain di kandang sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya tentu Monaco akan bermain habis-habisan untuk mengejar peluang di Hai Sobat Juventini. Nah, balik lagi bareng aku Amel dan juga narasumber kita yaitu ada Mas Adi dan juga Mas Wandi. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang isu-isu Mercato ya dan juga preview tentang Juventus versus Monaco. Nah, tadi ya tentunya aku nggak sendirian karena udah ditemani dua pundit kita yang bakalan ngulik nih tentang Mercato dan juga preview versus Monaco. Nah, boleh dong Mas Adi, boleh disapa dulu nih teman-teman Juventini kita nih. Silakan Mas. Halo fans suara Juventini, kembali lagi bersama gue Adi Juventini dari Monaco. Oke, terima kasih Mas Adi. Boleh silakan Mas Wandi. Halo, saya Wandi, Juventus dari Monaco Barat. Ada nggak ya? Terima kasih Mas Wandi dan juga Mas Adi. Nah, buat teman-teman Juventini yang lain nih yang mungkin mau jadi salah satu narasumber juga nih di podcast kita berikutnya ataupun juga mau selalu update nih tentang berita klub kesayangan kita yaitu Juventus, kalian bisa banget caranya tinggal bergabung ke membership Suara Juventini. Nanti kalian bakalan tergabung nih dalam grup WA. Jadi buat teman-teman yang mungkin chatnya sepi gitu ya, nggak ada yang chat, kalau kalian gabung udah deh chatnya rame bisa 99 plus ya Mas ya. Dan juga nih mungkin bisa berkesempatan nih buat menjadi salah satu narasumber di pembahasan berikutnya. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin mau kasih support juga, mungkin belum mau nih untuk tergabung dalam membership, bisa kasih support. Kita sekarang sudah ada QRIS ya, jadi kalian bisa tinggal scan aja buat mensupport tentunya YouTube kita, Suara Juventini, biar kita makin jaya dan juga kita bisa terus nih membagikan info-info terbaru dan juga ngobrol terus bareng para Juventini di luar sana. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja nih ya Mas ke pembahasan kita ya. Kalau kita lihat kan sebelum masuk ke preview laga terakhir nih, fase grup Liga Champion ya melawan AS Monaco gitu kan ada satu isu krusial nih yang perlu kita tarik ke permukaan yaitu situasi Juventus di pekan-pekan akhir winter mercato. Di mana dalam beberapa hari terakhir ini kan Juventus sudah bergerak cukup aktif ya. Terus juga ada desus-desus nih dua nama yang sempat berada kayak sangat dekat banget dengan Juventus atau Turin yaitu ada Mateta dan juga Yusuf Ensher. Namun ya seperti yang kita tahu nih kedua pendekatan itu kan berujung gagal gitu ya Mas ya. Dimana satunya itu kan kandas karena persoalan harga, sementara yang lainnya itu mentok di keputusan pemain yang masih labil nih. Dia belum sepenuhnya yakin nih untuk bergabung dengan Juventus. Nah, kini dengan waktu yang semakin menipis gitu ya menuju penutupan bursa ya kan sekarang jadi muncul pertanyaan besar nih mungkin bagi teman-teman Juventus kita juga ya apakah Juventus nih masih realistis gitu ya menambah pemain di winter mercato kali ini atau justru sebaiknya nih memilih bertahan aja nih dengan squad yang ada hingga akhir musim. Nah, menariknya di tengah ketidakpastian pasar ini kan kalau kita lihat performa Juventus di atas lapangan ini kan relatif masih stabil gitu ya. Hasil kemenangan masih lebih dominan gitu dibanding kekalahan atau hasil imbang. Nah, ini kan menimbulkan dilema klasik nih Mas ya. Kira-kira nih Mas dengan sisa waktu gitu ya yang sangat sempit seberapa realistis gitu Juventus bisa mendatangkan pemain tambahan ataukah masih cukup nih squad yang sekarang sampai akhir musim.
Nah, kalau misalnya kita masih mau mengejar nih Mercato yang kurang lebih semingguan ya, posisi apa sih yang sekiranya masih harus kita kejar nih, yang masih mungkin masih kosong buat di Juventus posisinya? Silakan Mas Adi. Ya, Boleh. kalau soal Mercato ya mungkin inilah gitu. Kita kalau lihat skuad Juventus itu ada satu posisi tapi direbutin sama 4 pemain gitu. Ya itu striker gitu. Jadi kita punya 4 pemain yang untuk merebut satu posisi di formasi Tudor sebelumnya dan juga di Spalletti sekarang. Dan kita punya 4 nama gitu. Ada Dusan Vlahovic, ada Arkadiusz Milik, ada David sama Openda. Dan entah kenapa yang bisa fit in yang available buat dimainin hanya dua, David sama Openda karena Milik udah jadi supporter ya karena udah jarang main, Vlahovic lagi cedera, jadi dua lagi. Tapi dua ini bukanlah spek seorang pelatih. Jadi Spalletti butuh pemain yang sebenarnya pengennya kayak Dusan, tapi karena Dusan cedera, kita nggak punya striker yang kayak Dusan lagi. Mau nggak mau ya, dia minta minta sama manajemen, gue minta striker yang tipikalnya kayak ini, yang bisa nahan bola, yang bisa jadi apa namanya buat jadi decoy gitu ya. Dan punya tinggi badan yang untuk yang bagus karena untuk menjangkau bola-bola heading gitu. Dan di dua cara itu, dua spek itu nggak ada di Openda sama David gitu. Jadi benar-benar kita ya dipusingkan bahwa kita memilih striker gitu. Muncullah nama-nama di media atau juga yang di media bahwa calon striker Juventus itu ada Mateta sama Enesri. Ya inilah kalau kita membeli pemain yang mungkin ya kalau untuk Juventus mikir untuk jangka pendek is okay, tapi kalau untuk jangka panjang ini bukan pemain yang pas untuk kita main di kompetisi Eropa di musim depan. Karena kan kita udah punya Openda nanti di musim depan, kita akan kehilangan Vlahovic, kita nggak tahu nasib milik seperti apa. At least musim depan cuma David lah yang available buat dimainin. Ya, kalau emang Spalletti masih lanjut sebagai pelatih Juventus, nah kita butuh striker. Tapi striker yang tipikal seperti Vlahovic. Tapi apakah levelnya secara level kayak Vlahovic atau bukan gitu. Tapi dari Mercato ini nama-nama itu emang bukan Juve material kalau untuk ngejar posisi bagus di Eropa, karena striker-striker itu ya Mateta mainnya di Crystal Palace dan baru musim ini main di kompetisi Eropa, tapi itu di kasta ketiga Eropa UECL. Karena sering mungkin lebih berpengalaman karena pernah juara UEL sama Sevilla dan itu ngalahin Juve di semifinal ya kalau misalnya zaman eranya Allegri itu. Jadi emang ini pemain sebenarnya punya pengalaman, tapi baik lagi gitu. Apakah pemain ini cukup untuk jadi penggendong Juventus di kompetisi besar musim depan? Karena apakah dengan sistem transfer Juventus yang hanya loan, tim-timnya mau, ini kan jadi problem gitu. Seperti Mateta, kita pemainnya mau tapi cara bayarnya nggak mau. Si Presnya nggak mau cara bayar loan obligation to buy ya. Itu nggak mau, dia maunya cash. Lo kasih permanen transfer, lo cash, kasih duit gue 35 atau sampai 40. Sedangkan NSRI klubnya mau tapi pemainnya gambling. Ini kalau gua ke Juventus kan musim depan gue bisa balik lagi ke Fenerbahce. Gue harapannya ya lo beli gua sekalian. Jadi gua langsung permanen transfer gitu. Tapi apakah Juve butuh Enes Reni untuk buat jangka panjang? Ya tidak. Kita butuh Enes itu buat sampai akhir musim gitu. Jadi disinilah gambling seorang apa namanya manajemen, bahwa apakah gua beli pemain striker seperti yang dimau sama apa namanya Spalletti, atau gua memaksa Spalletti udah pakai aja yang sementara yang ada sampai nunggu Dusan Vlahovic sembuh, sehingga at least bisa dipakai sampai akhir musim. Tapi kan kita nggak tahu misalnya ini sembuhnya sampai kapan, apa Februari atau Maret, kita juga nggak tahu. Sedangkan pertandingan Juventus makin banyak gitu, apalagi ya nanti kita akan bahas UCL, apa peluang Juventus apakah apa namanya lanjut akan ke playoff atau bisa bisa nyodok ke top 8, kita juga nggak tahu. Tapi dengan kita kebutuhan striker yang diminta sama pelatih, artinya kan dari awal musim plan transfer striker ini bermasalah gitu. Lo manajemen nggak mikir bahwa mereka punya 4 striker yang akan cuma dimainin satu spot doang. Ini yang jadi problem besar. Apalagi kita belum ada pemain yang keluar. Kalau Mario belum belum laku. Adzik di loan atau tidak tergantung dengan striker baru masuk apa enggak. Kalau kita masuk striker baru, Adzik di loan. Kenapa? Karena Openda akan ngisi sebagai backupnya Yildiz. 45 juta euro striker hanya untuk jadi backupnya Kenan Yildiz. What's wrong with your team? Jadi bermahal, ini tim aneh gitu. Lo punya striker 45 juta euro, tapi untuk jadi backupnya Yildiz itu juga gak masuk akal menurut gua. Kalau lo pengen Openda ya untuk ngisi spot sebagai backupnya Yildiz. Jadi plan transfer yang seperti inilah yang akan selalu bermasalah kalau kita salah memilih pemain. Kalau gua lebih baik Juve manfaatin yang ada, duitnya ditabung, kita beli striker yang proper di summer. Mungkin bisa RKM lagi dengan harga yang lebih murah, atau kita bisa dapat Lewandowski yang free transfer, kita juga nggak tahu, tapi dapat striker yang proper yang levelnya
di atas J David. Karena kita butuhin untuk di Eropa bukan striker yang levelnya kayak J David lagi yang levelnya top. Karena kita butuh buat finishing. Kalau kita pengen maju di Eropa kita nggak bisa pakai striker yang levelnya NS3, Mateta. Ya even karena katanya Mateta orang Inggris, orang Prancis banyak bagusnya bersama Juventus. Ya Mateta is not Mbappe, Mateta is not Trezeguet, Mateta is not Ekitike. Ya kalau Mateta emang hebat itu striker timnas Prancis Mateta bukan Ekitike, bukan Mbappe gitu aja. Jadi dari nama-nama ini menurut gue ya Juve lebih baik selektif milih pemain yang benar-benar urgent untuk di hire, untuk direkrut lagi winter mercato. Karena menurut gue dari nama-nama yang beredar bukan Juve material untuk kita compete ke Eropa musim depan, dan satu lagi kita masih bisa perform dengan pemain-pemain yang ada gitu loh. Karena kita lebih butuh striker yang proper yang levelnya lebih bagus dari Dusan Vlahovic di summer gitu. Jadi lebih memilih maksain pemain yang level C plus di sini atau kita mencari yang level B plus atau A di summer, itu yang akan dipilih. Kalau gua lebih milih nabung beli striker di summer yang levelnya di atas Joe David gitu. Amel. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya Mercato ini kan juga gambling ya. Sementara kita masih banyak pemain yang ternyata belum laku dan juga kita udah beli mahal, ternyata tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan ya. Jadi kalau misalnya menurut Mas Adi kan lebih baik kita nabung aja nih ya, daripada kita harus membeli yang C plus ya ukurannya kayak kalau untuk nama-nama yang tadi disebutkan. Jadi kita ikut di Summer Mercato aja. Nah, kalau dari Mas Wandi nih, gimana Mas? Adakah pendapat lain atau ada tambahan Mas? Silakan Mas Wandi. Oke, jadi emang namanya transfer winter mercato ya. Jadi memang itu sebenarnya waktu di mana memang untuk tambal sulam. Artinya untuk menguatkan, bukan untuk menguatkan sampai di akhir musim. Nah, makanya biasanya khususnya Juve ya, Juve pada winter mercato kali ini sebaiknya memang mencari pemain yang memang hanya untuk dry loan aja. Kalau untuk dry loan oke, masih siapapun yang masuk kayak Mateta atau Enesri, kalau dry loan oke, nggak apa-apa karena kan di akhir musim bakal kembali lagi ke klubnya gitu. Tapi kalau misalnya sampai harus dibeli, seperti bilang Mas Adi tadi, bukan Juve material, memang kita butuh striker nih, kita butuh striker. Ini saya kurang tahu nih apakah Spalletti dia satir atau enggak nih mengatakan bahwa McKennie adalah seorang striker yang bagus, itu sebuah sindiran kepada manajemen atau gimana. Tapi menurut saya memang untuk saat ini singkatnya kalau memang tidak ada kesepakatan yang menguntungkan Juve, mending nggak usah untuk mencari striker, apalagi harus membeli atau membuat perjanjian obligation to buy dengan syarat yang sangat remeh gitu. Misalnya dengan syarat Juve masuk 10 besar atau Juve masuk UCL, itu mah gampang gitu. Jadi nggak perlu gitu. Manfaatkan aja apa yang ada. Ya tinggal bagaimana kita sebagai Juventini ya harus sering-sering sabar aja gitu. Jadi ya tergantung taktik manajemen kan. Menurut saya sih yang mending nabung aja, nabung terus beli jor-joran di transfer musim panas supaya jelas bahwa target manajemen itu di musim depan tuh sudah harus membuat Juve benar-benar berbenah gitu. Gitu. Terakhir sih nama yang dikaitkan dengan Juve itu Zirkzee ya, tapi Zirkzee memang Serie A proven tapi bukan itu yang dicari oleh Spalletti kan. Spalletti cari orang striker yang tubuhnya tinggi besar, bisa lead up play, bisa sebagai hold the ball di depan, pemain pantul. Zirkzee bukan, Zirkzee itu tipikalnya lebih mirip ke arah Yildiz kan, yang memang lebih pintar cari ruang gitu. Jadi kalau untuk backup Yildiz masih ada, ya Openda mungkin bisa dimanfaatkan walaupun memang dia dari segi harga nggak masuk akal di 45 juta euro sebagai backup Yildiz, tapi ya masih ada lah gitu. Tapi kalau misalnya masuk Zirkzee lagi, menurut saya sih nggak usah. Gitu. Percuma sih. Mending sambil diorbitkan pemain-pemain next gen nggak apa-apa. Gitu. Oke, terima kasih Mas Wandi. Berarti sebenarnya sependapat ya dengan Mas Adi. Kalau misalnya mending kita manfaatin aja nih yang udah ada, nanti berbenahnya buat ke depannya ya sambil menabung gitu ya. Oke, kalau misalnya kita lanjut ke materi selanjutnya ya nih. Kan kita tahu Juventus kan akan menutup fase liga ya dengan laga tandang gitu menghadapi AS Monaco pada matchday ke-8 ya. Ini kan bukan sekedar pertandingan penutup ya, tapi laga dengan kepentingan berbeda nih bagi kedua tim ya. Kalau kita lihat dari segi Juventus sendiri kan Juventus udah datang dengan status relatif aman ya. Bianconeri sendiri kan sudah memastikan tiket playoff berada di peringkat 15 dengan koleksi 12 poin. Nah, namun
posisi akhir klasmen kan masih bisa berubah nih dan tetap menentukan jalur yang akan mereka hadapi di fase gugur. Nah, kalau kita lihat dari segi Monaco itu kan dia berada dalam situasi yang jauh lebih genting nih ya, di mana dengan 9 poin ya di peringkat 21 ya, wakil Prancis itu kan masih punya peluang lolos tapi hanya jika mampu memaksimalkan laga terakhir ini nih. Artinya kan Juventus akan menghadapi lawan yang hampir pasti tampil habis-habisan ya, gimana ya, berjuang untuk bisa lolos gitu ya, pasti kan akan habis-habisan. Nah, jadi kan konteks pertandingan ini kan juga tidak berdiri sendiri nih, di mana Juventus kan baru saja meraih kemenangan 3-0 di laga sebelumnya dan kini harus kembali bermain ya hanya dalam eh, tentang beberapa hari gitu ya. Dan pertanyaannya bukan hanya soal kualitas sih, tapi juga soal manajemen energi, juga ada rotasi dan juga prioritas. Apakah Juventus akan memandang laga ini sebagai kesempatan gitu ya untuk mengamankan posisi klasmen sebaik mungkin atau justru memilih pendekatan pragmatis nih demi menjaga kebugaran tim. Nah, pertanyaan nih Mas, untuk Mas Adi dan Mas Wandi nih. Kalau dengan status sudah lolos playoff nih, apakah Juventus seharusnya tetap bermain all out gitu ya demi peluang finish di posisi lebih baik atau justru mengamankan laganya nih dengan rotasi dan manajemen menit bermain ya. Dan juga apakah Juventus sekiranya mampu nih meniru gitu efisiensi ekstrim ya ala Real Madrid yang menciptakan dampak maksimal dengan volume serangan minimal di tengah keterbatasan kualitas individu sekaligus cukup disiplin ya untuk meredam ancaman Monaco yang sangat mematikan nih setiap kali masuk ke kotak penalti. Nah, gimana nih Mas Adi pandangannya? Silakan Mas. Sebenarnya kan Juve playoff mungkin udah aman ya untuk udah pasti masuk di top top 24 gitu. Tapi Juve apakah punya motivasi untuk mengejar top 8? Mungkin ada kali untuk mengejar ke top 8. Walaupun berat karena kita butuh lawan-lawan kepleset yang di atas Juventus yang poinnya 13 itu. Jadi mungkin kita walaupun kita menang di pertandingan lawan Monaco, kita juga harus melihat hasil dari pertandingan yang lain. Jadi kemenangan itu tetap kita akan di posisi yang mungkin lebih sedikit statusnya unggulan ya. 9 sampai 16 itu adalah ya unggulan lah statusnya gitu. Tapi baik lagi kalau kita semakin tinggi atasnya peringkatnya berarti kita bisa melihat lawan yang di paling bawah gitu. Karena kalau kita seatnya rank 9 atau 10 berarti kita akan lawan tim peringkat 24 sama tim atau tim peringkat 23. Jadi kita akan bisa melihat siapa nih di tepi bawah di top 24 itu. Tapi kalau misalnya Juve untuk melihat punya motivasi untuk yang penting lah kita main aman, yang penting udah playoff di tangan, ya kita tinggal bisa mengatur energi untuk beberapa pemain yang sering udah main full ya, udah banyak main, ya kita mungkin sedikit diatur lah bagaimana atau pakai rotasi ataukah dengan main setengah babak full time, habis itu babak kedua mungkin diganti atau gimana nanti apakah lebih main lebih lebih main menunggu biar lawan Monaco yang lebih menyerang. Kenapa? Karena Monaco pasti butuh kemenangan gitu demi dia untuk lolos ke top 24 itu dia butuh menang karena hasil seri pun gak cukup buat dia kan. Jadi kan ini yang jadi problem juga buat Monaco bahwa kan Juventus akan banyak diserang lawan. Satu saya gini karena Monaco akan bermain lebih fight untuk mengejar kemenangan dengan Juventus hasil kekalahan pun masih aman gitu. Tapi hasil kekalahan itu berarti melihat Juventus berapa di rank berapa nanti di klasemen akhir. Ini yang akan menentukan lawan Juventus di fase playoff. Ini yang akan jadi apa namanya akan jadi problem karena di tim yang playoff itu banyak tim kayak masih ada tim-tim kayak Manchester City, masih ada Barcelona yang akan masih kemungkinan bisa Newcastle United. Jadi ada beberapa tim yang mungkin akan ada beberapa tim besar statusnya yang akan bisa ketemu Juventus nanti di kalau Juventus kegelincir di match ini. Jadi kalau gua lebih milih Juve bermain aman ya hasil seri diincar nggak masalah hasil seri. Nanti pulang dari Monaco kita fokus ke Serie A lagi gitu dengan apa namanya menghemat energi gitu. Walaupun ya mungkin beberapa pemain utama yang tadi dirotasi gitu. Kalau kita mau ngikutin Madrid ya jelas beda. Madrid butuh menang itu. Karena ganti pelatih, mereka pelatih baru dan mereka ada tim DNA UCL ya 15 trofi itu bukan not for everyone karena nggak semua tim punya 15 trofi Champions League. Dan mereka punya kualitas. Bagaimana mereka menghukum lawannya dengan kualitas individu pemainnya. Kita individu pemainnya emang jago-jago semua. Jadi emang mereka bisa menang 6-1 ya itu biasa buat tim sekelas Real Madrid gitu. Apalagi dengan motivasi besar main di Bernabeu ya tentu ya. Ya inilah yang ditunjukkan sama Real Madrid sebagai tim DNA UCL. Tapi Juventus kan tidak dalam di posisi seperti Real Madrid yang butuh apa namanya identitas menang yang butuh
ngejar top 8 untuk ngejar posisi yang lebih tinggi. Juve udah aman, tinggal milih mau lanjutin gimana atau mau ngejar cuman sampai sampai di sini, ya ini pilihan. Tapi kalau gua lebih milih ya Juve lebih bermain safe dan hasil seri mungkin bisa bisa menang tipis gitu ya. Walaupun nanti ya target gue seri di pertandingan ini karena mungkin Spalletti lebih banyak memilih merotasi pemainnya karena kita lebih penting posisi kita di liga gitu. Yang di liga yang kita masih empat besar ya, kita masih bisa ketiga besar. Tapi kalau di Liga Champions ya mungkin kita udah fokus playoff aja dan tinggal milih lawan siapa nanti di playoff round 16 gitu. Oke, terima kasih Mas Adi. Berarti kalau misalnya dari Mas Adi ini pengennya sih kita main aman aja gitu ya. Dan juga tapi gak boleh nyepelein ya. Karena tadi ya hasil akhir ini menentukan nanti lawannya Juventus akan siapa di playoff. Dan juga nggak menutup kemungkinan untuk tim-tim besar ya. Kalau misalnya kita tergelincir gitu ya. Amit-amitnya tergelincir. Dan juga pastinya Monaco ini kan akan habis-habisan gitu ya. Kalau dari Mas Wandi nih, gimana? Silakan Mas. Nah, melawan Monaco peringkat 21, Juve peringkat 15 ya kalau nggak salah ya. Jumlah poin Juve 12, jumlah poin Monaco 9. Tentu ya seperti kita pernah preview kemarin, poin 12 cukup untuk lolos ke playoff gitu. Jadi memang dikatakan Juve sudah aman untuk playoff, tinggal apakah Juve berniat nih masuk di pot unggulan. Pot unggulan berarti peringkat 9 sampai 16 itu bukan hanya masalah bagaimana mental kita berada di peringkat atas, tapi aturan siapa yang home, siapa yang away terlebih dahulu itu berperan penting. Jadi ketika kita berada di poin 9 antara poin 9 sampai 16, kita berarti main laga home di pertandingan kedua. Itu sebuah keuntungan bagi tim kan. Karena di laga kedua sebagai laga penentu kita bermain di kandang sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya tentu Monaco akan bermain habis-habisan untuk mengejar peluang di masuk di fase playoff. Kenapa? Karena di Ligue 1 sendiri ya Monaco peringkat 10, dia tidak mengejar apa-apa lagi gitu dengan kondisi badai cedera yang dimiliki. Tentu paling realistis adalah berbuat lebih banyak di Liga Champion gitu untuk mencari sebuah panggung yang lebih besar gitu. Dengan tipikal Monaco yang bermain high pressing, dengan permainan high pressing, tentu sebenarnya ini makanan yang sangat empuk nih buat Juve sebenarnya. Karena dengan Juve bisa bermain lebih sabar, memanfaatkan counter attack dengan transisi yang cepat, itu bisa Juve mengambil keuntungan gitu. Kalau kita melihat data dari Footmap, memang jumlah clearance, apa, jumlah tackle, jumlah pelanggaran itu Monaco termasuk yang tertinggi di Liga Prancis gitu. Berarti memang mereka sering melakukan intercept atau sering melakukan pelanggaran untuk merebut bola di daerah sendiri atau di daerah lawan gitu untuk melakukan segera transisi cepat. Nah, itu bisa dilakukan dengan Juve untuk menunggu sambil melihat bagaimana kondisi taktik dari Monaco, kemudian memberikan counter yang lebih cepat gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh Juve. Mudah-mudahan sih sebenarnya harapannya sih Juve menang ya. Tapi even Juve seri, kalau lihat dari klasemen, berarti kan kalau Juve poinnya 12, Juve seri di poin 13 itu berada di masih masuk di peringkat unggulan karena yang peringkat 10 itu dia eh, ya untuk yang poin 10 ketika dia menang, ketika dia poin 9, yang dia poin 9 ketika menang pun dia masih berada di potnya non unggulan gitu. Jadi sebenarnya Juve ketika seri masih berada di pot unggulan, tapi yang bisa jadi ketemunya lawannya malah yang kalah lawan berat. Masih ada Borussia Dortmund, masih ada Galatasaray juga, masih ada Leverkusen gitu yang berpotensi menjadi lawan Juve gitu. Jadi dengan Juve bisa menang, harapannya Juve bisa memegang kendali di babak playoff gitu. Untuk lolos 8 besar butuh 6 pertandingan, ketergantungan 6 pertandingan di atas itu. Jadi itu yang agak susah untuk lolos langsung. Jadi semoga Juve bisa memenangkan pertandingan melawan Monaco dengan skuad, kalau menurut saya sih pribadi mudah-mudahan bisa dilakukan beberapa rotasi untuk menjaga ritme dan kestabilan dari stamina pemain, karena habis ini juga Juve akan tandang lawan Parma. Oke, terima kasih Mas Wandi. Tentunya kita berharap yang terbaik ya untuk pertandingan besok. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir ini kan Juventus mulai menemukan stabilitas nih dengan formasi dasar di 4-2-3-1 ya, di mana struktur ini kan memberikan keseimbangan nih antara kontrol lini tengah, progresi bola dari sayap dan juga
fleksibilitas transisi menyerang. Ya, namun kan padatnya jadwal juga serta kebutuhan untuk balik lagi menjaga kebugaran pemain, ya kan membuka ruang bagi rotasi. Nah, pertanyaannya ini bukan hanya soal siapa yang diistirahatkan gitu ya, tetapi juga apakah rotasi ini akan menyentuh sistem permainan atau hanya sebatas pergantian personel di posisi tertentu. Apakah Juventus gitu akan tetap menjaga kerangka utama demi kontinuitas performa atau justru menjadikan laga melawan Monaco sebagai momentum eksperimen ukur gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih Juventus, jika Juventus gitu ya Mas, kita ngomonginnya kalau Juventus melakukan rotasi itu saat melawan Monaco, apakah rotasi itu akan sampai mengubah formasi utama gitu ya dari 4-2-3-1 atau justru sistemnya tetap dipertahankan nih demi stabilitas permainan. Dan posisi manakah gitu yang menurut Mas Adi dan juga Mas Wandi itu sekiranya akan dirotasi oleh Spalletti? Silahkan. Boleh deh Mas Adi dulu, silahkan Mas. Ya tadi udah gue bicara di apa namanya pertanyaan nomor 2 tadi yang masalah apakah Juve akan gas atau enggak gitu. Gue lebih prefer eh, game ini rotasi ya karena tadi baik lagi kita udah banyak banget tuh main utama udah berapa kali main apa jarang banget di main apa selalu starter artinya mereka main dari 45 menit full itu pasti babak pertama mereka main itu. Ya harapannya di match ini mungkin ada sedikit rotasi gitu. Mungkin dari 11 starting 11 lawan Napoli itu mungkin bisa dirotasi dari 5 pemain gitu. Ya mungkin di Gray bisa dirotasi dengan Perin, terus juga Kabal masuk gantiin Cambiaso, terus juga Kopeners bisa masuk gantiin Locatelli gitu ya, terus juga Openda main gantiin David serta mungkin ya baik lagi Miretti main gantiin Chico. Jadi at least kita punya 5 pemain lah yang dirotasi gitu. Selebihnya mungkin 6 pemain masih kayak Yildiz, Kalulu, Bremer, Thuram, terus McKennie itu akan main masih tetap main di starting 11. Mungkin mereka akan diganti di babak kedua. Kalau Juve buntu baru nanti pemain-pemain utama yang tadi yang kayak David main lagi, terus juga nanti Chico main lagi, terus juga nanti Cambiaso masuk lagi di babak kedua. Jadi ya mungkin dengan komposisi setengah main utama, setengahnya pemain cadangan. Jadi menurut gue ya kalau dengan kedalaman squad yang itu masih bisa sih untuk melawan Monaco gitu ya. Dan pemain-pemain itu sih sering dimainin juga gitu sama Spalletti gitu. Bukan pemain yang lama duduk di cadangan tiba-tiba main gitu. Jadi emang ya kita butuh pemain itu buat pemanasan juga di partai sekelas Champions League gitu. Walaupun match ini mungkin penting bagi Monaco, bagi Juventus penting melihat lawan. Gua mau lawan siapa gitu di situ. Amin. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi kalaupun misalnya harus rotasi gitu ya, kalau bisa 5 pemain inti gitu ya, limanya ya boleh lah gitu, yang mungkin masih jarang bermain atau mendapatkan menit bermain yang kurang. Nah, kalau Mas Wandi gimana nih? Apa pendapatnya sama atau beda? Silakan Mas. Oke, saya juga rotasi ya, tapi di beberapa posisi. Contohnya misalnya, tapi kalau kiper aku tetap pilih di Gray karena untuk melewati hadangan high press memang kadang butuh ball keeping player. Jadi bisa digunakan di Gray untuk kemampuannya. Justru malah yang diganti lah Kelly. Kelly mungkin waktunya untuk Kopeners kembali ditaruh di posisi Kelly gitu. Karena untuk ketika terjadi high pressing lawan, ya selain di Gray bisa menggunakan Kopeners untuk bisa membelah blok high pressing lawan untuk langsung masuk ke depan gitu. Untuk di tengah tetap Bremer dan Kalulu gitu. Posisi pemain tengah Locatelli, Thuram sepertinya tetap masih vital. Mungkin Yildiz bisa diganti gitu menjadi Openda di kemudian posisi Chico kalau bisa Zico bisa main karena dia mantan alumni pemain Liga A, harusnya dia bisa lebih paham untuk bagaimana situasi menghadapi pemain-pemain di Liga Prancis. Striker tetap David. Itu yang mesti lebih ditukar. Jadi posisi Yildiz, posisi Conceição dan posisi Kelly yang ditukar 3 pemain. Tapi dengan catatan di babak kedua, ketika misalnya terjadi deadlock, misalnya amit-amit Juve ketinggalan ya, mungkin pemain ini bisa masuk. Tapi harapannya sih nggak perlu ketinggalan ya. Maksudnya tetap Juve bisa unggul di babak kedua. Jadi malah bisa kembali merotasi pemain-pemain yang jarang main. Itu misalnya Hadzik bisa main gitu, ataupun Miretti bisa main lagi gitu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Wandi. Kalau dari Mas Wandi ada tadi ya 3 rotasi pemain. Nah, kalau misalnya teman-teman suara Juventus ini gimana? Boleh nih di komen-komen aja gitu ya pendapat-pendapatnya mulai dari Mercato. Tadi kita bahas Mercato, lalu ada untuk rotasi pemain ya.
Dan jangan lupa teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini. Saatnya aku Amel dan juga narasumber kita Mas Adi dan Mas Wandi pamit undur diri. Jangan lupa buat di like, di komen, di share sebanyak-banyak ke teman-teman yang lain. Kalau gitu kita tutup dengan Vino Fine Forza Forza Juve! Juve.